Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aan Ristiana MKom selaku dosen pembimbing materi, dan yang saya hormati Ibu Aisolihah MPD selaku dosen pembimbing teknik. Perkenalkan, saya Muhammad Absara El Husna, NPM 2019 435049. Di sini saya akan mendemonstrasikan program aplikasi yang telah saya buat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan pada Penilaian Spesifikasi Laptop menggunakan metode web produk di CV Rizky Prima Abadi berbasis Java. Berikut adalah tata cara penggunaan aplikasinya. Sebelum menjalankan aplikasi, kita buka XAMPP terlebih dahulu untuk menyalakan Apache dan MySQL guna terhubung ke dalam database. Kemudian kita running aplikasinya. Berikut ini adalah tampilan halaman login. Aplikasi ini memiliki dua akses. Akses yang pertama yaitu sebagai admin dan akses yang kedua sebagai user. Admin merupakan pemilik toko dan user merupakan karyawan. Di sini saya akan login sebagai user terlebih dahulu. Berikut ini adalah tampilan halaman utama jika login sebagai user. User dapat mengelola semua menu data kecuali menu data karyawan. Menu data yang dapat dikelola oleh user adalah menu data laptop, menu data supplier, menu data konsumen, menu data laporan, menu transaksi pembelian, menu transaksi penjualan, menu website produk, dan menu about. Selanjutnya saya akan logout dan login kembali sebagai admin. Berikut ini adalah halaman utama jika login sebagai admin. Admin dapat mengelola semua menu data termasuk menu data karyawan. Setiap admin atau karyawan yang login, nama admin atau karyawan tersebut akan tampil di setiap form. Setelah login berhasil dan tampil halaman utama, saya akan mengelola data karyawan. Berikut adalah form data karyawan. Pertama, kita dapat menambah data karyawan dengan cara isi seluruh data karyawan dengan lengkap dan benar. Isi nama karyawan, kemudian jenis kelamin, kemudian nomor telepon, kemudian alamat, kemudian username, kemudian password, kemudian akses. Jika sudah selesai mengisi seluruh data, selanjutnya klik button tambah. Data karyawan yang baru ditambah akan tampil di dalam tabel data karyawan. Selanjutnya, kita dapat mengubah data karyawan dengan cara pilih data karyawan yang ingin diubah pada tabel data karyawan. Selanjutnya, ubah data yang tidak sesuai. Kemudian, klik button edit untuk mengubah data. Data karyawan yang berhasil diubah akan diperbaharui dan tampil di dalam tabel data karyawan. Selanjutnya, kita dapat menghapus data karyawan dengan cara
pilih data karyawan yang ingin dihapus pada tabel data karyawan. Selanjutnya, klik button hapus untuk menghapus data. Data karyawan yang berhasil dihapus akan terhapus dari tabel data karyawan. Kemudian, kita juga dapat mencari data karyawan dengan cara ketik huruf pada field cari ini. Contohnya, data karyawan yang dicari maka akan tampil di tabel data karyawan. Kita dapat mencari data karyawan berdasarkan ID karyawan atau nama karyawan. Klik button refresh untuk menyegarkan form data karyawan. Kemudian klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Setelah mengelola data karyawan, selanjutnya saya akan mengelola data laptop. Berikut adalah tampilan form data laptop. Kita dapat menambah data laptop dengan cara isi seluruh data laptop dengan lengkap dan benar. Merek laptop, kemudian nama laptop, kemudian operating system, kemudian tahun produksi, kemudian CPU atau prosesor, kemudian memori atau RAM, kemudian storage atau penyimpanan, selanjutnya GPU atau grafik card, kemudian kita input harga. Selanjutnya kita input gambar laptop tersebut. Klik button tambah gambar, kemudian cari gambar yang data laptop tersebut. Klik open. Kemudian jika sudah selesai mengisi seluruh data, selanjutnya klik button tambah untuk menyimpan data laptop tersebut. Data laptop yang baru ditambah akan tampil di dalam tabel data laptop. Selanjutnya, kita dapat mengubah data laptop dengan cara pilih data laptop yang ingin diubah pada tabel data laptop, kemudian ubah data yang tidak sesuai, selanjutnya klik button edit untuk mengubah data. Data laptop yang berhasil diubah akan diperbaharui dan tampil di dalam tabel data laptop. Kemudian kita juga dapat menghapus data laptop dengan cara pilih data laptop yang ingin dihapus pada tabel data laptop, kemudian klik button hapus untuk menghapus data. Data laptop yang berhasil dihapus akan terhapus dari tabel data laptop. Kemudian kita juga dapat mencari data laptop dengan cara ketik huruf di field cari, misal Asus. Maka data laptop yang kita cari akan tampil di dalam tabel data laptop ini sesuai dengan apa yang kita ketik. Kita dapat mencari data laptop berdasarkan ID laptop, merek laptop, dan nama laptop. Kemudian button refresh ini berfungsi untuk menyegarkan form data laptop. Setelah itu, klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Setelah mengelola data laptop, selanjutnya saya akan mengelola data supplier. Berikut adalah tampilan form data supplier. Kita dapat menambah data supplier dengan cara
isi seluruh data supplier dengan lengkap dan benar. Nama supplier, kemudian nomor telepon, kemudian alamat. Jika sudah selesai mengisi seluruh data, selanjutnya klik button tambah untuk menyimpan data supplier. Data supplier yang baru ditambah akan tampil di dalam tabel data supplier. Selanjutnya, kita dapat mengubah data supplier dengan cara pilih data supplier yang ingin diubah pada tabel data supplier, kemudian ubah data, kemudian klik button edit untuk mengubah data. Data supplier yang berhasil diubah akan diperbaharui dan tampil di dalam tabel data supplier. Selanjutnya, kita juga dapat menghapus data supplier dengan cara pilih data supplier yang ingin dihapus pada tabel data supplier, kemudian klik button hapus untuk menghapus data. Data supplier yang berhasil dihapus akan terhapus dari tabel data supplier. Selain itu, kita juga dapat mencari data supplier dengan cara ketik huruf pada field cari ini, misal cari Singgih. Maka data karyawan yang kita cari akan tampil di tabel data supplier ini. Kita dapat mencari data supplier berdasarkan ID supplier atau nama supplier. Klik button refresh untuk menyegarkan form data supplier. Selanjutnya, klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Setelah selesai mengelola data supplier, selanjutnya saya akan mengelola data konsumen. Berikut ini adalah tampilan form data konsumen. Kita dapat menambah data konsumen dengan cara isi seluruh data konsumen dengan lengkap dan benar. Nama konsumen, kemudian jenis kelamin, kemudian nomor telepon, selanjutnya alamat. Jika sudah selesai mengisi seluruh data, selanjutnya klik button tambah untuk menyimpan data konsumen. Data konsumen yang baru ditambah akan tampil di dalam tabel data konsumen. Kemudian, kita juga dapat mengubah data konsumen dengan cara pilih data konsumen yang ingin diubah pada tabel data konsumen, kemudian ubah data. Selanjutnya, klik button edit untuk mengubah data. Data konsumen yang berhasil diubah akan diperbaharui dan tampil di dalam tabel data konsumen. Kita juga dapat menghapus data konsumen dengan cara pilih data konsumen yang ingin dihapus pada tabel data konsumen. Setelah itu, klik button hapus untuk menghapus data. Selanjutnya, kita juga dapat mencari data konsumen dengan cara ketik huruf di field cari ini. Misal kita cari hati, maka data konsumen yang kita cari akan tampil di tabel data konsumen ini sesuai dengan apa yang kita ketik. Kita dapat mencari data konsumen berdasarkan ID konsumen atau nama konsumen. Button refresh berguna untuk menyegarkan data konsumen ini. Selanjutnya,
klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Setelah selesai mengelola data karyawan, data laptop, data supplier, dan data konsumen, selanjutnya saya akan ke menu transaksi pembelian untuk melakukan pembelian barang ke supplier. Berikut adalah tampilan form transaksi pembelian. Pada transaksi pembelian, langkah pertama adalah memilih data supplier terlebih dahulu dengan cara klik data supplier pada tabel data supplier. Selanjutnya, klik button lanjut untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu ke menu bar data laptop. Pada bar menu data laptop, kita dapat memilih data laptop pada tabel data laptop dengan cara klik data laptop yang ingin dibeli ke supplier, kemudian isi field jumlah beli, maka field total harga akan tampil secara otomatis. Selanjutnya, klik button tambah untuk menambah data laptop yang ingin dibeli. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik menu bar data pembelian. Pada menu bar data pembelian terdapat tabel data pembelian. Tabel data pembelian ini berisi data laptop yang ingin kita beli ke supplier. Jika data pembelian sudah sesuai, maka klik button simpan untuk menyimpan data pembelian. Transaksi pembelian berhasil. Namun, jika pada tabel data pembelian terdapat ketidaksesuaian, maka klik button hapus untuk menghapus data tersebut. Setelah melakukan transaksi pembelian, klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Setelah selesai melakukan transaksi pembelian, selanjutnya saya akan masuk ke dalam menu transaksi penjualan. Berikut ini adalah tampilan form transaksi penjualan. Langkah pertama dalam transaksi penjualan adalah memilih data konsumen terlebih dahulu. Kemudian, klik button lanjut untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menu bar data laptop. Pada menu bar data laptop, kita dapat memilih data laptop yang ingin dibeli oleh konsumen pada tabel data laptop. Setelah itu, isi field jumlah beli, maka total bayar akan tampil secara otomatis. Selanjutnya, klik button tambah. Langkah berikutnya yaitu klik menu bar data penjualan. Pada menu bar data penjualan terdapat tabel data penjualan. Tabel data penjualan ini berisi data laptop yang ingin dibeli oleh konsumen. Jika data penjualan sudah sesuai, isi field total bayar, maka kembalian akan tampil secara otomatis. Setelah itu, klik button simpan untuk menyimpan transaksi penjualan dan akan tampil nota penjualan. Berikut adalah tampilan nota penjualan. Setelah melakukan transaksi penjualan, klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Setelah melakukan transaksi penjualan, kemudian saya akan masuk ke dalam menu weighted product. Berikut adalah tampilan form weighted product. Pada halaman weighted product ini terdapat menu data laptop, menu penilaian laptop, menu proses SPK, menu normalisasi, dan menu peringkat. Pertama, saya akan mengelola data laptop terlebih dahulu. Data laptop ini sama seperti data laptop yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian saya akan menginput data laptop terlebih dahulu. Merek laptop, nama laptop, kemudian operating system, kemudian tahun produksi,
kemudian CPU atau prosesor, kemudian memori atau RAM, selanjutnya storage atau penyimpanan, kemudian GPU, kemudian harga, kemudian pilih gambar data laptop tersebut. Setelah itu klik button tambah untuk menyimpan data laptop tersebut. Selanjutnya saya akan kembali ke halaman utama dan melanjutkan ke menu Vector Product. Langkah pertama dalam menggunakan metode Vector Product adalah melakukan penilaian laptop terlebih dahulu. Berikut ini adalah tampilan form data penilaian laptop. Untuk menambah data penilaian laptop, kita dapat mengklik button cari pada data laptop untuk memilih data laptop yang akan dinilai. Setelah klik button cari, maka akan tampil tabel data laptop. Setelah itu, kita dapat memilih data laptop yang akan dinilai. Jika data laptop sudah dipilih, selanjutnya kita dapat melakukan input penilaian laptop berdasarkan kriteria yang sebelumnya sudah ditentukan. Setelah selesai input penilaian laptop, selanjutnya klik button tambah untuk menyimpan data penilaian laptop. Data penilaian laptop yang baru disimpan akan tampil di dalam tabel data penilaian laptop. Kita juga dapat mengubah data penilaian laptop dengan memilih data penilaian laptop yang ingin diubah pada tabel data penilaian laptop. Kemudian ubah data yang tidak sesuai. Selanjutnya klik button edit untuk mengubah data. Data yang baru diubah akan diperbaharui dan tampil di dalam tabel data penilaian laptop. Selanjutnya kita juga dapat menghapus data penilaian laptop dengan memilih data penilaian laptop yang ingin dihapus pada tabel data penilaian laptop. Kemudian klik button hapus untuk menghapus data. Data yang baru dihapus akan terhapus dari tabel data penilaian laptop. Setelah selesai melakukan penilaian laptop, saya akan kembali ke halaman Vector Product. Langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam menu proses SPK. Berikut ini adalah tampilan form proses pengambilan keputusan. Data laptop yang sebelumnya sudah dinilai tampil di tabel data nilai laptop pada form proses pengambilan keputusan. Setelah itu, input bobot penilaian berdasarkan kriteria yang sebelumnya sudah ditentukan. Bobot kriteria untuk CPU yaitu 0,25, kemudian bobot kriteria untuk memori atau RAM yaitu 0,2, kemudian bobot kriteria untuk storage yaitu 0,15, kemudian bobot kriteria untuk GPU yaitu 0,25, selanjutnya yaitu bobot kriteria untuk harga yaitu 0,15. Kemudian pilih jenis kriteria yang sebelumnya sudah ditentukan. Jenis kriteria untuk CPU yaitu benefit, jenis kriteria untuk memori atau RAM yaitu benefit, jenis kriteria untuk storage yaitu benefit, jenis kriteria untuk GPU yaitu benefit, dan jenis kriteria untuk harga yaitu cost. Jika telah selesai melakukan input bobot, klik button simpan untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah klik button simpan pada form proses pengambilan keputusan, maka akan tampil form hasil nilai vektor S atau normalisasi dan nilai vektor V atau peringkat. Kemudian klik button simpan untuk menyimpan hasil vektor V atau peringkat. Setelah itu
akan tampil form hasil peringkat dengan metode vektor produk. Setelah selesai menghitung dengan metode vektor produk, selanjutnya klik button kembali untuk kembali ke halaman vektor produk. Kemudian, jika ingin melihat kembali hasil normalisasi, kita dapat memilih menu normalisasi, maka akan tampil form normalisasi. Selanjutnya, klik button kembali untuk kembali ke halaman vektor produk. Kemudian, jika ingin melihat kembali hasil peringkat, kita dapat memilih menu peringkat, maka akan tampil form peringkat. Klik button kembali untuk kembali ke halaman vektor produk. Setelah melakukan penilaian dan menghitung dengan metode vektor produk, selanjutnya klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya, jika ingin melakukan pencetakan laporan, kita dapat memilih menu laporan. Berikut ini adalah tampilan form laporan. Pada form laporan ini terdapat 6 menu bar, yaitu menu bar transaksi pembelian, menu bar transaksi penjualan, menu bar data laptop, menu bar data supplier, menu bar data konsumen, dan menu bar data penilaian laptop. Jika ingin mencetak laporan transaksi pembelian, klik menu bar transaksi pembelian. Kemudian, tentukan periode tanggal cetak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jika sudah menentukan periode tanggal, kemudian klik button cari untuk menampilkan data transaksi pembelian yang dicari pada periode tersebut. Setelah data transaksi pembelian tampil, klik button cetak untuk mencetak laporan transaksi pembelian. Berikut adalah tampilan laporan data transaksi pembelian. Kemudian, jika ingin mencetak laporan transaksi penjualan, klik menu bar transaksi penjualan. Selanjutnya, tentukan periode tanggal cetak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jika sudah menentukan periode tanggal, kemudian klik button cari untuk menampilkan data transaksi penjualan yang dicari pada periode tersebut. Jika data transaksi penjualan sudah tampil, klik button cetak untuk mencetak laporan transaksi penjualan. Berikut adalah tampilan laporan transaksi penjualan. Selanjutnya, jika ingin mencetak laporan data laptop, klik menu bar data laptop. Kemudian, klik button cetak. Setelah itu, akan tampil laporan data laptop. Selanjutnya, jika ingin mencetak laporan data supplier, klik menu bar data supplier. Setelah itu, klik button cetak. Kemudian akan tampil laporan data supplier. Selanjutnya, jika ingin mencetak laporan data konsumen, klik menu bar data konsumen. Setelah itu, klik button cetak. Kemudian akan tampil laporan data konsumen. Selanjutnya, jika ingin mencetak laporan penilaian laptop, klik menu bar data penilaian laptop. Setelah itu, klik button cetak. Kemudian akan tampil laporan penilaian laptop. Jika sudah melakukan pencetakan laporan, klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya, saya akan ke menu About. Berikut ini adalah tampilan form About. Form About ini berisi tentang tata cara penggunaan aplikasi. Kemudian klik button kembali untuk kembali ke halaman utama. Jika sudah selesai menggunakan aplikasi,
klik button logout untuk keluar dari aplikasi. Setelah klik button logout, maka aplikasi akan kembali ke halaman form login. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.